Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini di Hidup Sehat akan membahas mengenai sakit perut hebat secara tiba-tiba, gejala usus buntu. Bersama saya Zinka Neila dan narasumber kita hari ini sudah ada Dr. Firly Nanda, dokter spesialis penyakit dalam gastroenterologi hepatologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Zinka. Apa kabar nih dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita siap membahas semua tentang usus buntu ya dokter ya. Benar, harus kita bahas. Pemirsa, karena di segmen ini juga kita sudah mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tuliskan di kolom komentar @Instagram Hidup Sehat TV One. Dan jangan lupa follow ya pemirsa, karena kita juga akan bahas semuanya nih dok hari ini. Nah sekarang kita mulai baca aja kali ya dok satu-satu Instagram di @Hidup Sehat TV One ya pemirsa. Dan jangan lupa follow pemirsa, karena kita langsung bacakan nih semua pertanyaan dari Anda. Nah dokter, ini kita pertama dari @Ararazi. Dok, ada perbedaan yang signifikan tidak ya antara sakit perut karena usus buntu dengan sakit perut karena diare atau penyakit perut lainnya? Oh, menarik nih dok nih. Menarik. Nah yang kedua dari Dava Haikal, dok makanan yang bisa triggering usus buntu, adakah apa yang bisa saya hindari? Terakhir, tiap hari nonton program ini untuk menambah ilmu bidang kesehatan. Terima kasih dokter. Luar biasa, diapresiasi nih dokter. Boleh dokter tanggapannya bagi pertanyaan-pertanyaan ini? Yang pertama, misalkan adakah perbedaan yang signifikan? Ada, karena beda sekali. Kalau misalkan kita tahu tadi kalau dari lokasi usus buntunya itu di sebelah kanan. Jadi biasanya nyerinya itu memang fokusnya di sebelah kanan. Walaupun kadang pada awalnya tuh justru yang muncul nyeri ulu hati duluan. Oh, justru ulu hati. Betul, jadi dia nyeri ulu hati dulu, bisa datang dengan biasanya pasiennya kayak sakit mah gitu loh. Iya. Nyeri ulu hati dulu tiba-tiba menjalar ke sakit kanan, sebelah kanan. Kemudian biasanya dipengaruhi dengan tekanan, misalkan ditekuk. Batuk ya dok? Betul, batuk juga bisa, jalan malah tambah sakit gitu. Itu perbedaan yang nyata. Sedangkan kalau misalkan pada diare, biasanya nyerinya melilit ya, hampir di seluruhnya. Betul, jadi itu perbedaan yang nyata. Oke. Makanan yang bisa men-triggering, betul. Jadi sebenarnya mekanisme terjadi usus buntu kan karena ada sumbatan nih. Biasanya karena pada tinja yang keras. Jadi sehingga yang harus dihindari adalah makanan-makanan yang bisa membuat tinjanya keras. Jadi makanan-makanan yang rendah serat, kemudian misalnya makanan-makanan yang terlalu banyak lemaknya, makanan-makanan yang pedas yang bahkan juga bisa nanti menimbulkan iritasi pada usus yang lain gitu, nggak cuma pada usus buntu. Oke, baik. Jadi dokter, itu harus yang dihindari. Itu tadi udah makanan-makanannya harus yang tinggi serat juga ya dok? Iya betul, mencegah supaya buang air besarnya keras. Intinya gitu. Nah dokter, ini ada fakta mitos nih dok. Katanya kalau gejala usus buntu itu menyerangnya secara tiba-tiba, itu benar atau enggak dok? Jadi itu bisa dibilang sebenarnya fakta, menyerang secara tiba-tiba. Cuman gini, itu kalau misalnya kondisinya akut. Nah, jadi kita harus bedain nih, ada yang namanya kondisi akut, bener dia bisa menyerang secara tiba-tiba dan bisa nyeri hebat. Berarti dia lagi meradangnya tuh hebat banget secara akut. Tapi sebenarnya perjalanan meradangnya si usus buntu tersebut tuh nggak tiba-tiba juga. Jadi sebenarnya dia udah ada radang gitu. Kadang-kadang ada orang yang nggak dirasain kan nyerinya karena baru radang ringan, kronik. Kemudian begitu radangnya sudah hebat, baru berasa dan langsung munculnya tuh langsung nyeri hebat. Berarti fakta gitu. Sebenarnya tapi bukan tiba-tiba. Akumulasi perjalanannya baru berasanya bisa muncul secara tiba-tiba kalau dia sedang benar-benar meradangnya secara akut. Oke, berarti memang ada perlahan-lahan ya dok ya. Betul. Dokter, selain itu ada fakta mitos berikutnya dokter, katanya usus besar itu penyebab utamanya adalah biji jambu dan biji cabai itu menjadi penyebab dari usus buntunya terhambat dok. Tapi jangan dijawab dulu dokter. Oke, jangan jawab dulu. Karena kita akan bahas semuanya nanti di segmen berikutnya pemirsa, tetap di Hidup Sehat.